Technical View Ponselling 24 Maret 2021 jam 12:23 waktu sebagian barat, high 1.3756 dan low 1.3701. Kemudian area running price kini berada di 1.3701. Oke, akhirnya tembus teman-teman. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kita bisa melakukan switch strategi untuk melakukan buy atau tidak? Oke, saya rasa untuk kali ini kita harus urungkan niatan kita untuk melakukan buy. Walaupun ini berada di teritori 76.4% dari Fibonacci retracement daily chart kita. Kita asumsikan garis trendline yang sudah ditembus, berarti kita menyimpulkan bahwa ini adalah perubahan tren, yang artinya kemungkinan potensi penurunan masih akan bisa berlanjut. Oke, lalu kemudian kalaupun ini masih dalam tahapan awal penurunan, saya rasa hati-hati, kemungkinan pullback bisa saja terjadi walaupun itu mungkin relatif sesaat, tapi yang saya khawatirkan adalah kalau misalkan kenaikan berhasil melewati kembali zona trendline, maka kemungkinan potensi tersebut akan membuat dia menggagalkan penurunan yang sebelumnya terjadi. Artinya, bisa saja ini menjadi area false breakout. Jadi jangan terburu-buru menyimpulkan big bearish will coming, karena kemungkinan potensi candlestick hari ini masih tetap bisa saja ditutup dengan doji candle. Kalau misalkan dia ditutup dengan doji candle, maka ekspektasi kita adalah besoknya bisa mengalami spike ataupun rebound kembali. Nah, kemudian di grafik keempatnya, of course dengan pola ini, ya kemarin kita sudah gambarkan terkait dengan area targetnya, yaitu kalau kita ukur dari misalkan ini adalah rectangle-nya, maka ini adalah pola penurunan sebelumnya. Ya, saya tarik seperti itu, ini adalah ketinggiannya, saya tinggal pindahkan, maka target utama dari penurunan ini adalah kurang lebih, Anda tinggal scroll, lalu kemudian tarik garis seperti ini, Anda akan mendapatkan 1.3425. Wow, jauh sekali ya. Kalau misalkan memungkinkan apa tidak, ya apapun bisa terjadi. Apalagi kalau misalkan sentimen negatifnya masih berkembang terkait dengan varian virus baru COVID-19 yang ditenggarai di Inggris jauh lebih berbahaya daripada Wuhan. Otomatis saya akan mencoba mengukur areal target 50% kita. Oke, ini untuk memudahkan kita memperkirakan target yang paling dekat. Oke, ternyata saya dapatkan 50%-nya berada di 1.3613 yang juga berhimpitan dengan area historical price. Ya, kurang lebih di area ini. Ya, inilah tanggal 17 Desember 2020. Jadi kita kemungkinan akan mendapatkan pertentangan di area 1.3613 terlebih dahulu. Oke, kalau begitu kemungkinan potensi untuk hari ini sebetulnya sudah tepat area sell on pullback 1.3750 ataupun 1.3765 berhubung dengan area tekanan ataupun bearish yang memang akan lebih mendominasi untuk sepanjang hari ini. Silakan lakukan sell dengan target pertama adalah 1.3705, berarti pagi hari kita sudah mendapatkan TP pertama kita, hit TP pertama kita. Kita akan lihat TP selanjutnya, TP kedua kita adalah 1.3650. Apakah bisa tercapai apa tidak? Sementara untuk stop loss saya antisipasi 1.3815. Bagaimana kalau misalkan Anda merasa tertinggal? Oke, Anda bisa menunggu area pullback kembali di kisaran 1.3740 ya, atau let's say biarkan dia terjun terlebih dulu di bawah 1.3700, lalu Anda nanti bisa follow sell on pullbacknya di 1.3720. Oke, apapun itu selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 24 Maret 2021 jam 12:26 waktu sebagian barat, high 1.1852, low 1.1835 dan running price 1.1839. Meskipun range yang tipis, tapi kabar buruk untuk bullish euro. Sebelumnya kita sempat melihat areal tersebut, berharap tidak tembus MA200. Apa dinyana? Ternyata pagi ini dia dibuka di bawah zona MA200 tersebut. Akhirnya potensi penurunan pun dia juga tembus dari area resisten atau support area dari pola triangle. Kalau misalkan Anda lihat, sebetulnya yang paling kita nantikan apakah dia akan turun di bawah 1.1834 apa tidak. So far dia tertahan di 1.1835. Tapi mungkin saja kalau melihat gejalanya ini seharusnya masih akan mengalami penurunan. Apalagi dengan grafik ataupun pola triangle ini. Ya, sebetulnya dengan target ini kemungkinan potensi penurunan masih cukup jauh, dan apalagi ditambah dengan penembusan dari zona daily MA200, wow, maka kemungkinan potensi penurunan saya perkirakan bisa saja menyentuh area 1.1713 atau bahkan jauh lebih rendah di 1.1614. Kita lihat di grafik keempatnya, apakah potensi tersebut bisa terjadi apa tidak. Oke, kemarin saya sempat sebutkan bahwasannya bisa saja hitungan kelimanya akan berada di titik tengah atau bisa saja di atas atau bahkan di bawahnya. Nah, ternyata yang terjadi adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan dia langsung melakukan penembusan. Dan itu akan mendominasi dalam beberapa jam ataupun beberapa hari ke depan. Terakhir di sini
ya, tetap 1.1835. Hati-hati kalau misalkan dia reject, maka kemungkinan yang saya harapkan adalah dia akan pullback terlebih dulu sampai at least 1.1870. Entah apa bisa tercapai apa tidak, tapi yang jelas kalaupun dia naik itu hanya diperkirakan sebagai area spike ataupun area pullback, sehingga Anda bisa lakukan sell on pullback 1.1850 ataupun 1.1865. Well, sampai saat ini areanya cukup bagus karena dia berada di 1.1840 dan 1.1852 sebagai area tertinggi. Masih cukup tipis pergerakannya, range-nya, jadi masih bisa Anda manfaatkan untuk lakukan sell. Kemudian target pertama adalah 1.1810, of course, yang paling dekat. Kemudian target kedua adalah 1.1755. Oh ya, untuk target sendiri saya sudah ukur, ya, ini adalah ketinggiannya, saya asumsikan dari penurunan ini ke area ini. Ya, lalu kemudian saya mendapatkan area target adalah 1.1622. Ini persis kecurigaan kita tadi di menit-menit awal. Bisa saja penurunan jauh lebih dalam dari area 1.1700 atau bahkan 1718. Selalu menggunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.